Pernah nggak sih dengar orang bilang jangan duduk di depan pintu rumah, nanti kita susah dapet jodoh. Tapi pas ditanya kenapa, jawabannya simplifikasi banget. Ya emang gitu dari dulu. Nah, kita ini hidup di negeri yang IQ-nya seret, tapi stok jimat, raja, dan pengasihan sangat berlimpah. Ironisnya, agama Islam yang ngajarin kita untuk mikir malah disalahin dan dikambing hitamkan. Lebih parahnya lagi, banyak yang nganggap praktek klinik, budaya yang irasional itu bagian fundamental daripada Islam. Padahal faktanya dulu para wali songo ini emang pakai budaya lokal buat dakwah, dan itu emang benar. Tapi budaya lokal itu cuma dipinjam casingnya doang, isinya diganti. Klinik disulap dengan tauhid, mantra diganti ayat Quran, semacam ruqyah. Wayang buat dakwah, gamelan buat zikir, sedekah bumi buat syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan intinya sih, ini hanya metodologi dakwah. Tapi ya begitulah stigma bahwa Islam ini yang bikin IQ kita seret, IQ kita jongkok, dan fixed mindset itu tak jarang terdengar nyaring dari generasi kekinian. Tapi percayalah, yang bikin kita jongkok IQ-nya bukan Islamnya, tapi karena kebanyakan muslim di Indonesia ini mungkin lebih percaya batu ponari daripada Al-Quran, lebih percaya ritual yang disakralkan daripada sholat dan terus ngaji. Nah, Islam tuh kitabnya penuh logika, Al-Quran tuh penuh logika, tapi umatnya lebih takut dibilang durhaka sama leluhur daripada lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah banyak ayat Quran yang ngajak kita mikir? Afala ta'qilun, afala ta'lamun. Apakah kamu tak mikir? Apakah kamu tak pengen tahu? Itu perintah daripada Al-Quran. Pertanyaannya sekarang, nah emang Islam yang bikin IQ kita jongkok, yang bikin kita goblok tuh Islam, atau kita yang udah lama salah kaprah terhadap Islam itu sendiri? Tahu nggak sih, dalam Islam akal itu bukan cuma penting, tapi juga fundamental. Ketika ditanya kepada Sayyidina Abdullah ibn Abbas, dengan apa Allah muliakan manusia? Apa jawabnya beliau? Beliau mengatakan, karomahum bil akli wa huwa manatut taklif. Allah ini memuliakan mereka, memuliakan manusia dengan akal, dan itu yang jadi dasar taklif. Artinya apa? Ya akal itu yang bikin kamu dihargai oleh hukum syariat. Gak pakai akal, ya nggak kena hukum. Itu kenapa alasan orang gila ini nggak wajib sholat, nggak wajib untuk melaksanakan hukum-hukum Islam. Dari sini paham? Imam Al-Ghazali sendiri mensifati akal dengan penuh kemuliaan. Akal, kata beliau, manba'ul ilmi wa matla'uhu wa asasuhu. Akal itu sumber daripada ilmu, pintu masuknya ilmu, dan fondasi daripada ilmu itu sendiri. Bahkan teman-teman, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ini dalam hadisnya pernah bercerita. Kata beliau, idza ata alayya yaumun la istada fihi ilman yuqarribuni ilallahi ta'ala fala burika li fi tulu'i syamsi dzalika yaum. Kata Nabi SAW, jika hari ini aku ini tidak tambah ilmu yang mendekatkanku pada Allah Ta'ala, maka tiada berkah bagiku pada hari itu. Jadi teman-teman, Islam ini bukan agama yang ngajarin kita pasrah, ngajarin kita untuk taklid berlebihan. Hakikatnya Islam ini ngajak lu mikir, ngajak kita untuk belajar dan terus belajar agar kita ini makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu lewat ilmu.
Kalau lo Islam tapi anti mikir, percaya bulat-bulat sama tahayul, mager untuk nambah ilmu dan terus ngaji, sorry to say, itu mereduksi Islam sendiri. And now kita masuk pada inti masalah. IQ kita nih rendah, tapi kenapa? Apa gara-gara Islam? Atau apa seperti tuduhan orang-orang bahwa semakin kita ini mabuk agama, kita ini jadi semakin bodoh? Atau memang kebiasaan kita sendiri yang memang bodoh terhadap agama kita, yang tak paham dengan Islam itu sendiri? Nah, saya ini menyukai sebuah kutipan daripada seorang astronom Amerika, Carl Sagan. Ia mengatakan, "It is far better to grasp the universe as it really is than to persist in delusion, however satisfying and reassuring." Nah, nih orang barat aja bukan muslim, tapi dia mikirnya lebih islami daripada kita. Carl Sagan tuh ngomong gini, lebih baik lu ngertiin dunia ini seutuhnya dengan otak lu daripada lu terus hidup dalam kebodohan. Dan ya, kebohongan terbesar itu adalah nganggap bahwa lu nggak butuh dengan akal, padahal kita ini butuh terhadap ilmu yang buat hidup kita ini lebih baik dan lebih bermakna. Sagan tuh ngajak kita berpikir sama kayak Islam ngajarin kita sebagai umatnya untuk mikir juga. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kata Al-Quran, apakah kamu nggak ngelihat gimana unta ini diciptakan? Unta saja dipikirin, dan faktanya unta ini jadi bahan kajian saintis loh. Menarik bukan? Tapi ya, kenapa kita sepici ini? Kenapa kita sepici itu mengenal Islam dengan Al-Quran dan hadisnya? Tapi kabar buruknya, kajian Islam yang ilmiah, kajian Islam yang ngajak kita untuk mikir, punya masodir yang jelas, pasti sepi peminatnya. Namun ceramah lucu, vulgar, bahkan erotis, dan pamer kesaktian, itulah yang ramai di halayak muslim kita. Ngomong-ngomong, tokoh kita mendiang Datuk Tan Malaka punya istilah menarik untuk menggambarkan kondisi ini dengan istilah logika mistika. Tan ini dalam Madilog mengkritik keras kebiasaan berpikir mistik tahayul yang sering menghambat kemajuan bangsa. Dalam buku Madilog, beliau menarasikan bahwa kebodohan itu dimulai dari percaya pada tahayul, irasionalitas, dan budaya yang nggak ada dasarnya sama sekali daripada agama yang ilmiah. Nah, itu sebenarnya adalah warisan feodal yang bikin otak kita miskin dan bikin otak kita ini bodoh. Begitu ucap beliau. Nah, praktik ajian kebal, jimat, dan segala macam karomah yang terus-menerus diceramahkan itu mungkin jadi sebab kita terhalang daripada kemajuan intelektual bangsa. Coba diperhatiin, bangsa ini mungkin lebih percaya banget dengan tahayul dan budaya-budaya yang irasionalitas yang gak masuk akal, dan itu sengaja diturunkan turun-temurun daripada generasi ke generasi, daripada kita percaya dengan ilmu yang bisa ngebuka jalan kita ke kemajuan. Dan Datuk Tan Malaka, beliau dalam Madilog pernah menulis, rakyat Indonesia ini boleh saja ketinggalan dalam ilmu seperti membangun kapal dan lain-lain, tetapi dalam berbagai jenis mantra tidak akan kalah dia. Nah, itu sindiran yang sangat telak buat kita sebagai umat muslim di Indonesia atau siapapun masyarakat di Indonesia. Nah, kembali ke Islam dan penyebarannya di Jawa, yang sering distigmakan bahwasanya Jawa ini adalah Vrindavan of Java. Nah, para wali songo itu pakai budaya lokal untuk menyebarkan Islam, bukan untuk mengajarkan tahayul, untuk mengajarkan khurafat-khurafat yang mungkin bertentangan dengan logika kita. Mereka pakai semua itu sebagai media budaya dan tradisi buat nyambungin pesan Islam kepada masyarakat secara umum.
Jadi apakah benar kita sudah memahami dan menangkap maksud daripada metodologi dakwah dari para generasi pendahulu yakni Wali Songo? Nah, akhirnya jikalau ada yang tanya apakah Islam itu yang bikin IQ kita jongkok dan bikin kita bodoh, gak bro. Itu karena mungkin kita lebih suka dengerin omongan mistik daripada dengerin Al-Quran atau membaca Al-Quran. Bahkan mungkin kita sering mengikuti hal-hal yang tidak masuk akal daripada kajian daripada ulama, kiai, dan para ustadz daripada kita yang mengajarin agama Islam itu sesuai dengan logika kita. Kita ini mungkin lebih takut dibilang durhaka sama leluhur dan para danyang, tapi nggak takut sama sekali daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mungkin nggak takut daripada syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini mungkin lebih takut sama tradisi yang disakralkan daripada syariat. Padahal ya kita ini ngaku Islam.